Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang materi PKK pada kelas 12 SMK yang berjudul Menilai Perkembangan Usaha. Yuk simak video berikut ini. Nah, untuk yang pertama ada pengertian pengembangan usaha. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah, bahkan menjadi sebuah usaha besar. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluaskan dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek, seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, ada definisi keberhasilan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara proaktif, dan hal tersebut terlihat dari wirausaha di mana suatu keadaan usahanya yang lebih baik dari periode sebelumnya, dan menggambarkan lebih daripada yang lainnya, yang sederajat atau sekelasnya. Dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Target perusahaan yang ditentukan oleh manajer pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan, kinerja keuangan, serta impact perusahaan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Ada dua macam faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Faktor itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan entrepreneurship. Nah, faktor eksternal terdiri dari dua macam, faktor pemerintah dan faktor non-pemerintah. Faktor pemerintah terdiri dari kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Faktor non-pemerintah terdiri dari sistem perekonomian, sosiokultur budaya masyarakat, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, dan tingkat pendidikan masyarakat. Dimensi keberhasilan usaha. Samir 2005 mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur keberhasilan usaha atau kinerja organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas, yang diukur melalui perubahan output kepada perubahan semua faktor input, modal, dan tenaga kerja. Yang kedua, perubahan di tingkat kepegawaian, output, teknologi, cadangan modal, mekanisme penyesuaian, dan pengaruh terhadap perubahan status. Yang ketiga, rasio finansial, mengurangi biaya pegawai dan meningkatkan nilai tambah pegawai. 4. Indikator keberhasilan usaha. Berikut merupakan indikator-indikator keberhasilan dari suatu usaha menurut pakar STER 2978. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan mendapatkan laba, dan pencarian sumber daya. Surani 2006-46 berpendapat bahwa indikator keberhasilan usaha dapat dinilai melalui 3 pendekatan, yaitu
Yang pertama, pendekatan pencapaian tujuan menyebutkan bahwa keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan, yaitu mendapatkan laba atau keuntungan yang merupakan selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Yang kedua, pendekatan sistem mengatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai cara yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu bagaimana hubungan antar individu dalam unit usaha dapat bekerja sama dan koordinasi, sehingga tercipta kondisi kerja yang kondusif. Yang ketiga, pendekatan konstituensi strategis menyatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai dari hubungan baik dengan mitra kerja yang menjadi pendukung kelanjutan unit usaha. Kotler 1997-58 menyebut bahwa yang termasuk mitra usaha atau pihak yang berkepentingan antara lain pelanggan, karyawan, dan pemasok. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti 2003-28 dapat dilihat dari peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha. Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana 2003-85, keberhasilan usaha terdiri dari 1. Modal, 2. Pendapatan, 3. Volume penjualan, 4. Output produksi, dan 5. Tenaga kerja. Jadi dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai dimensi keberhasilan usaha. Maka dimensi yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendapat Dwi Rianti 2003-28 bahwa dimensi keberhasilan usaha yaitu diantaranya adalah peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.